Jadi sebenarnya e-commerce ini kalian tuh siapa sih? Oke, jadi sebetulnya kita itu Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, gue kali ini, kalau buat kalian yang nonton ini podcast ini di YouTube, kalian akan melihat penampakan seorang badut dengan topeng badut lah, lebih tepatnya lah ya. Ini adalah sebuah akun yang bernama e-commerce, akun Instagram yang bernama e-commerce. Akun ini menghebohkan beberapa bulan belakangan, terutama untuk orang-orang di kalangan startup dan e-commerce. Karena dengan isi-isi kontennya yang cukup menghebohkan dan bikin beberapa pihak kebakaran jenggot. Oke, jadi ini adalah admin dari akun Instagram e-commerce. Apa kabar, bro? halo, apa kabar bro? Terima kasih sudah diundang hari ini. Jadi semoga teman-teman pendengar terbiasa dengar suara robot. So ini juga suaranya diganti sama mereka nih ya, pakai suara ala-ala penjual bakso boraks. Ya, tapi biar gimana pun gue respect, gue menghormati apapun keputusan mereka, dan ya gue kasih disclaimer di awal, gue nggak mengenal sama sekali orang-orang yang dibalik akun ini ya, dibalik akun e-commerce ini, gue benar-benar nggak mengenal. Jadi gue ngundang mereka buat podcast, gue DM mereka di Instagram karena apa? Gue penasaran dengan mereka, kenapa mereka bikin akun ini dan siapakah mereka? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ya muncul di pikiran gue gitu loh, dan gue pengen coba ngobrol ya. So, jadilah, dan mereka bersedia, jadilah podcast kali ini. Oke, bro. Yes. Ini pertanyaan $1 billion question. Waduh, Ya, jadi sebenarnya siapakah kalian ini? Siapakah sebenarnya e-commerce? jawaban seriusnya kita bekerja e-commerce sama dengan teman-teman follower kita. Kita Hmm. udah cukup lama dari e-commerce, sekarang ada beberapa yang udah bahkan jadi alumni. Hmm. Dan jawaban kurang seriusnya adalah kita orang-orang kesepian. Jadi kita bikin akun ini memang waktu lagi WFH, jadi ya nggak punya teman untuk share lah, nggak punya teman untuk bercanda-bercanda kayak di kantor, teman melawak. Ya kita suka game, kita suka ground, kita suka love our di struggle, dan ya jadilah akun kita juga nggak pernah keduga akhirnya jadi sebesar sekarang. Ini ya, nih. Ini yang gue baca di Instagram kalian ya. Kalian kan ada satu nulis di highlight Instagram kalian tentang About Us. About Us kalian tulisnya begini, purpose of this account is to reveal another side of the coin which never been told and we make fun of it. It's not all happy and distillant here in e-commerce, but it and all that bad either. Jadi menurut kalian kalian pengen mereveal sesuatu ya, which is ini kerja di e-commerce ya, inilah sisi gelapnya kalau gue bisa bilang lah ya, Sisi gelap. the dark side of the working in e-commerce ya. Segala sesuatu pasti ada sisi baik sisi buruk ya, di apapun dan dimanapun lah ya. Jadi emang Ya, kalian pengennya kayak begitu atau memang sebenarnya gimana sih? Cuman karena yang gue lihat isi akun kan banyak kan satir-satir gitu kan. iya, jadi ya kalau dibilang tadi di awal kita nggak pernah terpikir untuk bikin akun besar sekarang di mana tempat orang-orang bisa cerita cepat, sharing masalah-masalah mereka. Awalnya memang kita cuma bikin akun ya untuk share meme aja, ketawain our daily pain aja. Nah, tapi ternyata tim kita banyak yang respons, banyak yang retweet, akhirnya banyak juga yang sharing cerita-cerita mereka. Ada banyak juga yang bilang bagus nih ada akun kayak gini. Jadi ada pengimbangnya dengan akun-akun live ad yang nggak ada yang apa untuk biar branding. Jadi makanya akun kita jadi tempat di mana teman-teman wilayah menceritakan lah gimana sih struggle-nya kerja di e-commerce, apa aja sih yang kalau misalkan orang mau pindah ke e-commerce yang harus perhatikan. Jadi karena kan sekarang kalau kita buka Instagram, buka bahkan ada di TikTok, itu banyak banget
kesannya kerja di teknologi, perusahaan di startup tuh, wah enak banget kayak di Disneyland, joget-joget di TikTok, terus ya, dan nggak pernah ditunjukin the other side of the coin-nya. Makanya jadi seiring berjalannya perkembangannya kita, akhirnya kita jadi tempat juga di mana kita kan ke teman-teman semua nih. Jadi nggak nggak semuanya juga menyenangkan, nggak apa indah, tapi juga nggak selalu buruk juga. Kita juga sering juga beberapa kali di akun kita selalu highlight istilahnya enaknya apa sih kerja di sini, juga kita sering bahas. Ya, tapi bro, kalau melihat tempat kerja kalian ya tipikal kantor perusahaan teknologi yang memang ya kalau pernah lihat kantornya Google atau kantornya Facebook atau kantornya Apple kan memang tipikalnya emang kayak begitu kan, kantornya bagus, fasilitasnya juga enak, snack gratis, kopi free flow, ada bisa main game, ada tempat tidur. Gue pernah ke kantor Google yang di Jakarta punya, ya it's a nice office gitu loh, enak banget kantornya. Kalau buat orang-orang yang biasa kerja di kantor-kantor konvensional ya pasti akan ngiri banget ngelihat fasilitas di sana gitu loh. Ya. Tapi tetap aja ada memang selalu ada ini ya, ada sisi nggak enaknya lah ya. Ya, jadi kalau kita bicara enaknya itu salah satu enak. Jadi sisi enaknya itu satu, kantornya enak, kedua teman-temannya rata-rata masih satu ya, yang ketiga kita bisa kerja di satu perusahaan of the future. Jadi kalau kita ngomong e-commerce ini kan ini baru yang kedepannya akan jadi lebih besar seperti masa lain rokok bang sekarang kan. Ya itu salah satu yang juga enaknya ya, kantor bagus, ya mahal. Kalau kayak ada satu kantor toiletnya hangat-hangat, jadi banyak yang suka duduk di situ berjam-jam nangis. Tapi again ya, kantor enak artinya kan employee-nya memang ya banyak pressure juga. Jadi kalau kita dapat banyak pressure terus kantornya enak kan, setidaknya nggak se-painful itulah. Jadi dengan kantor enak ya itu juga salah satu plus side ya kerja di e-commerce sih. Untuk kita juga itu salah satu yang kita syukurin karena ya kantornya enak di tengah kota. Oke, before we are getting deeper, gue penasaran kenapa sih kalian milih akun kalian tuh logonya tuh profile picture-nya kucing. Dan ini kucing pakai masker lagi sekarang. Oke, jadi itu juga agak kita bicara dari awal, kita nggak pernah pikir berat-berat, berpikir 10 atau 5 atau 10 tahun ke depan mungkin apa enggak. Kita awalnya ya cuma buat bikin akun buat kita aja, buat bercanda. Jadi waktu kita bikin akun ini, kita nggak pakai lama tuh diskusi namanya apa, gambarnya apa. Jadi mungkin teman-teman yang lain kebetulan lagi buka Google cari meme terus lihat gambar kucing, ambil aja deh. Karena kan istilah kalau kucing kan semua orang bisa suka lah, gitu kan. Jadi ya kita nggak pakai pikir panjang sih untuk pilih gambarnya. Sebenarnya gini, gue penasaran dengan kalian kan sebenarnya kan bikin konten ini kan lumayan intens ya, sering banget bikin konten gitu loh. Kadang bisa berapa menit sekali. Gue kalau buka Instagram, toto iya ada aja Insta story dari kalian gitu. Jadi memang kalian memang sangat-sangat ini banget ya. Memang timnya tuh yang bikin akun ini nih memang gimana sih flow kerjanya atau gimana tuh? Ini yang selalu jadi pertanyaan followers kita juga nih, admin e-commerce sebenarnya kerja apa enggak sih katanya. Iya kan. Kalau ngomongnya kalian pernah juga sebut atau tadi kan lu juga pernah bilang kalau kalian sebenarnya juga kerja di ya perusahaan e-commerce juga sebenarnya kalian semua ini kan. Tapi gimana kalian maintain akun ini begitu sering? Ini followers 19.700-an lah ya. Iya, dikit lagi 20K ya. Dikit lagi 20K. Ini salah satu akun yang menurut gue perkembangannya followersnya ini gila sih. Cepet banget. Iya, itu salah satu tipsnya kenapa bisa growth kayak gitu, karena kita juga regular post. Nah, terus pertanyaannya gimana kita bisa regular post sambil kerja kan? Itu juga
Ya itu juga salah satu $1 billion question, semua orang selalu tanya itu. Hmm. Ya memang betul kita ada 6 di balik akun, ada 6 orang, Hmm. dan beberapa dari kita itu ada di perusahaan yang beda-beda. Hmm. Jadi kalau misalkan teman yang admin yang saat lagi nggak bisa posting, ada yang cover. Kalau misalkan ada satu admin yang lagi free, dia yang balas-balasin DM atau dia yang post-repost di story. Jadi kita memang di e-commerce ini kita udah punya ya mungkin semacam SOP lah. Kalau mau kalau mau repost tuh kayak gimana, kalau mau bikin caption tuh harus kayak gimana. Terus Hmm. yang nggak boleh dibicarain tuh apa juga ada kayak gitu. Jadi memang kita ya udah mirip-mirip perusahaan e-commerce lah, kita udah agak serius, sudah ada SOP-nya. yang belum ada payroll-nya aja sekarang. Pero lama ini dong. Maksudnya dengan followers kayak gini udah bisa ini dong, open for endorse nih. Itu yang sampai sekarang kita masih istilahnya kita masih discussion di dalam. Kita juga nggak mau jadi akun tempat jualan pembesar payudara atau apa badan, jualan akun kita nggak mau. Kita juga nggak mau banyak iklan. Ya kita juga masih cari-cari modelnya gimana, karena follower kita juga udah selalu bilang, please banget kalau bisa nanti kalau udah besar jangan pernah jadi terlalu banyak advertising. Nanti jadi kayak story-nya Aukarin katanya titik tapi iklan semua. Ya, tapi gini loh, akun kalian kan emang udah ya, gue sih sebenarnya gini, gue tahu akun kalian ini karena waktu itu HRD Bacot, akun Twitter HRD Bacot tuh nge-post salah satu postingan kalian di Twitter gitu loh. Dan pas gue lihat gue penasaran loh, ini akun apa nih? Tapi kok isinya lucu gitu loh. Buat gue ya, ini buat gue konten-konten kalian itu isinya lucu. Bukannya ya mungkin buat ada beberapa pihak mungkin nggak suka atau bagaimana, tapi gimana ya, namanya juga orang tersinggung kan, lu nggak bisa ngatur kan kadang-kadang kan kadar ketersinggungan orang kan. Tapi buat gue akun-akun kalian ini lucu sih, ini akun fun, apalagi emang akun meme kan basically. Iya itu juga pertama kita mau terima kasih juga ke HRD Bacot, karena kalau nggak karena HRD Bacot kita tuh juga bangun pagi tiba-tiba plus 2.000 follower nih gara-gara HRD Bacot ternyata repost postingan kita. Jadi itu pertama kita mau thanks ke mereka juga. Yang berikutnya soal akun kita isinya bercanda tapi ada yang tersinggung, ya lah bro, kita nggak bisa bikin happy semua orang kan. Even kita bercanda yang simple aja, atau kemarin deh kita bercanda tentang kita nggak pernah nonton drama Korea kan. Jadi kita bikin meme-nya. Terus tiba-tiba apa drama Korea startup ya? Startup. Ya betul, tentang startup. Kita upload meme itu tinggal kita ada kerjaan, buka HP malam-malam, waduh ada banyak ini di drama Heartliners nge-DM kita bilang, wah apaan sih nih, katanya admin kok edgy banget katanya, kok mengagendakan katanya di drama tuh nggak bagus. Padahal kita nggak pernah ngomong kayak gitu, kita cuma bilang kita nggak pernah nonton aja. Tapi ya memang kita nggak bisa, ya susah lah, semua orang bisa tersinggung sama apa aja apalagi zaman sekarang. Iya betul. Sebenarnya tersinggung karena nggak kenal, dan juga tersinggung karena sesuatu yang mereka suka atau yang mereka merasa mereka bela itu ya mungkin ditertawakan atau dibikin joke sama orang lain gitu loh. Tapi kan sebenarnya mungkin orangnya sendiri yang kita bikin jokes mungkin juga santai-santai aja. Kadang-kadang tuh kadang-kadang yang rese itu tuh bener kayak tadi lu bilang ini kan die hard fans-nya kan. Hardliners ya. Iya bener. Belanya. Iya, hardliners-nya yang gampang tersinggung. Iya. Itu beberapa kali juga kita kan sering bercanda. Ya kalau kita lihat postingan company itu, kita pikir wah ini bisa nih kita lucu, dan kita komen, kita kan suka kayak gitu. Ya menurut kita mungkin company-nya ya biasa aja gitu. Cuman ada beberapa ya ini mungkin headlinersnya juga ya merasa tersinggung loh, kok kayaknya kita terus yang dibercandain gitu loh. Itu udah berapa kali kita juga kena kayak gitu. Ya makanya kita juga sampai sekarang masih belum ngerti kenapa kok ada orang yang sampai sakit hati itu gitu kalau kita bawa bercanda.
Ya Ya, mungkin kayak tadi bro bilang, mungkin karena dia merasa wah ini identitas kita nih, atau wah ini kita benar-benar suka nih sama ini kok dibicarain gitu kan. ya maybe nanti one day kalau misalnya akun kalian emang bener-bener udah gede banget followersnya, ya kalian juga akan punya ini die hard fans juga sendiri. Bakal bela Iya. kalian juga nanti. Sekarang udah ada sebetulnya, cuman mereka masih masih tone down, masih belum berani muncul. Ya, kita lihat aja nanti. Tapi gue yakin Nah, pasti ya. ada sih, pasti bakal ada, nggak mungkin enggak lah. Apalagi Ini dengan bro Andri kan salah satu diehard fansnya kita juga. Sampai bisa undang podcast. kalau membuat gue jadi die hard fans, ini dong, ada harganya dong. Oh iya, oke. Kita bicara habis podcast ini. Oke, gue mau ke pertanyaan berikutnya yang lebih serius nih. Apakah memang kerja di e-commerce memang sekacau itukah seperti yang kalian posting selama ini di konten-konten kalian itu loh? Wah, hancur parah bro. Enggak, maksudnya joking. I'm joking. Just kidding. Jadi kalau dibilang hancur banget, Hmm. ya di mana-mana namanya kerja ya pasti ada black and white ya kan, ada yang Hmm. bagusnya, ada yang jelek. Kalau hancur banget, bilang hancur banget juga enggak sih. Cuma ya mungkin challenge atau tantangan yang uh, pekerja ekonomi rasakan ya agak berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan konvensional atau korporat yang lainnya. Hmm. Karena salah satu pembedanya adalah kalau di e-commerce ini kan pace-nya sangat cepat. Perubahan bisa jadi kapan aja. Hmm. Dan juga uh, perubahan itu bisa macam-macam. Ada perubahan strategi, perubahan manajemen, perubahan platform, atau bisa terjadi sangat cepat. Jadi kita yang di dalam ya otomatis di expect berkembang dan bergerak cepat juga, gitu kan. Hmm. Nah makanya akhirnya banyak yang struggle karena nggak bisa up sama pace-nya. Sebenarnya Emang, kalau dibilang hancur banget juga. emang seberapa cepat sih? Maksudnya kan ya kadang-kadang perusahaan-perusahaan lain pun juga kalau memang lagi dituntut untuk kerjanya cepat ya juga cepat gitu. Teman kadang-kadang kan kata dituntut serba cepat itu kan suka bias kan, subjektif banget gitu. Ya, Nah, contohnya tuh secepat apa sih gitu loh? kita ambil contoh satu perusahaan aja, misalnya ada satu perusahaan stop, kita nggak bisa sebut namanya, Hmm. itu ya tahun lalu kita tahu dia cuma jualan barang aja, e-commerce aja. Nah, cuman Hmm. sekarang tiba-tiba udah bergerak mau ekspansi ke food delivery. Oke. Ya kan? Terus belum lama lagi kita dengar fintech-nya juga udah lumayan kuat. Hmm. Jadi ya itu. Jadi kalau kita bicara perusahaan konvensional mungkin dalam 4 sampai 5 tahun mereka masih stay dengan satu bisnis line, atau mereka masih ya misalkan e-commerce ya dia masih di saja. Cuman ada top tech company itu ya mereka bergerak sangat cepat, mereka buka finance baru, ekspansi timnya juga agresif. Kayak kemarin kita sempat posting di story kita tuh kalau ya, kita kan posting tiap company hiringnya seberapa cepat. Itu ada satu company yang last 6 months itu mereka 30% pertambahan hire, itu kan lumayan signifikan. Iya, betul. Ya kenapa perlu pertambahan sebanyak itu ya pasti karena mereka bergerak sangat cepat dan banyak kayak gitu kira-kira. Nah, berarti kan dengan bertambahnya jumlah timnya, jumlah orang yang di hire itu kan harusnya lebih enak dong kerjanya dong, karena kan yang ngerjain juga jadi lebih banyak. Tapi memang apakah memang nggak bisa mengcover load kerjaannya sampai benar-benar separah itu kah? Karena gini, kalian sering banget bilang kan kerja di e-commerce itu 25 jam sehari ya. Gue tahu itu sarkas gitu loh kan, karena kan sehari kan 24 jam gitu. Apakah memang sampai segitunya juga? Jadi kalian tuh kayak nggak ada waktu break sama sekali atau gimana sih? Itu udah berasa kayak terjadi apotek ya. Iya, iya. Tapi Apotek 24 jam bener. udah kayak 24 but okay. Ya mungkin karena
Kalau kita ngelihat orang overload kerjaan, ada beberapa kemungkinan. Itu pertama mungkin ya orang bersangkutan nggak bisa prioritas kerjaan yang pertama ya. Jadi mungkin mereka kerjain semuanya. Itu yang kita selalu notice, orang terlalu multitask, dengan kita ini kan tangan kita satu hal kan. Akhirnya mereka nggak bisa prioritize, kerjaan akhirnya numpuk, nggak ada yang kelar. Itu yang kita sering. Yang kedua mungkin karena kalau ini kan masih baru, jadi masih banyak yang leaders, banyak manajer-manajer muda, banyak leader-leader yang experience di internet atau di e-commerce spesifik masih sedikit lah pengalaman. Jadi akhirnya masih banyak trial and error. Makanya hasilnya kayak bisa macam-macam, bisa kesalahan resource, kesalahan time management, macam-macam. Yang akhirnya dampaknya ke kerjaan anak-anaknya atau bawahannya overload. Juga mungkin faktor ketiga yang terakhir kita sering dengar dari teman-teman di DM, mungkin poor time management sih kalau kita tangkap. Karena banyak juga teman-teman kita di DM mengakui gitu loh. Ya kita nih kurang bagus managing our time. Juga faktor yang cukup besar lah yang contribute ke work-life balance kita yang berantakan. Di samping itu juga karena memang intinya expect-nya banyak, akhirnya jadi vicious cycle akhirnya. Ini kalau yang gue dengar dari yang lu sampaikan ya, bisa jadi problemnya memang ini kali ya, di leadership dan bagaimana juga seberapa kompeten leader-leadernya ini untuk memanage sih sebenarnya ya. Karena gini loh bro, kita kan kerja kan sebenarnya kan sehari itu dikasih 8 jam kan, makanya gue kadang-kadang juga suka merasa bingung gitu loh, atau kadang gue juga suka heran sama orang-orang yang dalam tanda kutip suka over glorify dengan kerja lembur. Lembur it's okay, kalau memang ternyata kita lagi kejar deadline atau kejar target, tapi kalau lu udah lembur tuh hampir setiap hari atau bahkan even tiap hari, gue rasa ada something wrong sih dengan cara kerjanya sih ya. Itu juga agak toxic culture ya. Ya gini loh, kan lu dikasih waktu 8 jam nih ya. Gue bingung gitu loh. Kadang-kadang orang 8 jam itu sampai nggak kelar itu ngapain gitu loh. Ya, itu seperti yang tadi kita udah sempat sebut juga ya, itu masalahnya selalu di prioritas atau di masalah time management ya sih kalau kita. Iya, iya. Betul. Jadi gini, kayak misalnya kalau contoh gini lah ya, bikin produk gitu, kita lagi set produk. Kadang-kadang kan memang kalau kita bikin list to-do list-nya nih kan kadang-kadang produk itu kan banyak kan, aduh harus kerjaan ini. Tapi kan kita sebenarnya bisa kasih prioritas kan. Prioritas satu, oke, yang warnanya merah nih, ini berarti harus diinin dulu nih. Warnanya kuning, ini second. Kalau ini merah udah kelar, baru yang kedua yang warna kuning kan. Yang tiga warna biru. Maksud gue kan itu sebenarnya bisa dibagikan dan memang jadi kelihatan dong, oh kita flow-nya mesti kerjaan ini. Tapi kadang-kadang gue bingung makanya kalau misalnya sampai itu jadi juga masih berantakan juga, itu gimana gitu? Ini agak tricky ya kalau kita ngomong gitu. Ya kita bisa aja udah prioritas, udah bagus, udah rencanakan. Cuman kan kita kalau dikerja di kantor kan kita kerja sama tim. Betul. Jadi kita nggak bisa berharap orang lain juga bisa sama kayak kita gitu prioritasin. Kadang-kadang justru saya sendiri pribadi ngerasa yang akhirnya bikin kerjaan lebih banyak tuh ya gara-gara banyak yang kontak-kontakin atau ya akhirnya susah gitu kita mau bikin bisnya kita karena ada aja gitu kita telepon atau minta kerjain A B C ada aja gitu. Itu yang agak kita nggak bisa kontrol karena kita kerja di satu organisasi, kita kerja sama orang lain juga dan kadang bahkan datang dari bos itu kadang-kadang suka random juga gitu kan, minta tolong ini minta tolong itu, kita masih ngerjain sesuatu atau bahkan kadang malah ketambahan kerjaan lagi, akhirnya kerjaan yang awal nggak kelar-kelar. Itu juga sering terjadi. Jadi even tuh kita udah bisa prioritas atau bisa manage time, tapi orang lain kan bisa, itu yang agak
Ya berarti kan problemnya benar dong. Ada yang salah dengan di leadership dan manajemen ininya, apa bagaimana memanage tim dan kerjaannya kalau jadi bertumpuk-tumpuk gitu sih kalau menurut gue ya. Ya, I agree. Ini tapi I think juga terjadi di lain. Mungkin nggak spesifik e-commerce. Ini bukan kita ngebelain e-commerce ya gara-gara akun kita namanya e-commerce enggak. Tapi kita yakin lah masalah ini pasti juga terjadi di tempat lain, cuman karena di e-commerce ya, seperti yang tadi kita udah fast pace akhirnya terjadi cycle lah. Nah, kalau begitu gini bro, kalau memang ternyata kita menemukan banyak leader-leader yang sebenarnya belum kompeten, tadi kan lu juga sempat bilang banyak usia yang masih muda, sebenarnya juga belum punya pengalaman juga masih kurang. Karena buat gue leadership itu salah satu yang penting adalah tentang experience juga sih. Kalau experience yang hampir malah nggak pernah mimpin orang, emang rada-rada repot. Dan menurut gue juga leadership itu ya apapun ini ya, apapun bidangnya lah ya, apapun spesialisasinya lu ya, tapi tetap menurut gue seorang leader itu harus punya 2 basic skill yang benar-benar harus dipunya banget sih. Satu people skill, yang kedua adalah communication skill. Kalau 2 ini nggak ada, gimana ya? Sama juga itu kalau nggak punya visi sih. Biasanya tuh kerjanya nggak ada arah sih. Outputnya biasanya gitu, kerjanya nggak ada arah. Dan yang kedua adalah ya ujung-ujungnya micromanaging. Biar kelihatan kerja aja. Ya, micromanaging itu sih selalu juga jadi isu di teman-teman e-commerce semua. Teman-teman e-commerce juga selalu kalau cepat salah satu yang besar pasti apa micromanage itu yang agak repot. Ya. Ya gitulah kita ya kita juga sampai sekarang mau gimana lagi kalau untuk itu mengenai apa micro. Nah, berarti kan kalian bikin akun ini kan memang karena ada keresahan-keresahan yang memang kalian sebenarnya pengen sampaikan, tapi nggak bisa disampaikan di perusahaan kalian kan? Which is Enggak berarti sebetulnya ya sebetulnya tempat corong di mana kalian bisa ngomong itu berarti nggak ada atau gimana sih? itu jadi ya sebetulnya tadi kita cerita kita nggak pernah kebayang jadi media seperti sekarang, paling cuma karena kebanyakan sekarang orang datang ke kita cerita, akhirnya kelihatannya kita jadi corong atau bahasa kerennya whistleblower deh, gitu kan. Iya, whistleblower bener-bener. Kalau corong bahasa kayak lokal banget ya, kita pakai bahasa yang itu buat whistleblower. Ya kita sebetulnya juga nggak mau jadi akun whistleblower, cuman karena follower kita banyak sama kita ternyata banyak banget yang relate, ya kita jadi tempat tempat sharing teman kan, perasaan kan. Kalau ditanya emang nggak ada tempat lain untuk nyampein perasaan atau sahih sih, ya ada sebetulnya, harusnya di setiap company harusnya ada kan. Kan harusnya ada di under HR ya, under team. Nah kalau mereka akhirnya datang ke promosi ya, kita berarti sambil kita ya. Kenapa kok karena yang datang nggak dikit juga bro, kadang-kadang dalam satu hari itu kita bisa handle DM sampai 100 sampai 200 DM. Dan kebanyakan mereka cerita tentang isu-isunya mereka atau basically ya sharing painnya mereka gitu. Kita akhirnya ya dengerin, kita lihat konsol, akhirnya kita malah jadi kayak yang HR-nya di company mereka gitu kan. Kita malah akhirnya ngambil kerjaan mereka kelihatannya gitu, nggak digaji lagi kita. Tapi nggak, maksudnya kita senang kita kalau jadi tempat teman-teman sharing ya, karena kita juga ngerasain lagi PWFA gini kita nggak punya teman kita, gitu. Tapi ya betul kata tadi ya, memang harus mereka ya tempat kita di kampus mereka yang bisa aman, merasa nggak takut deh kalau mau cerita apa aja gitu kan dia.
karena lu mention tentang HR nih, talk about HR ya. Gue pernah bikin podcast juga sama salah satu HR lah. Gue bertanya sama HR gini loh, karena menurut gue HRD itu yang gue lihat adalah nggak berguna. Nggak berguna dalam arti kata begini, kebanyakan HRD itu cuma menjalankan fungsi administrasi, ya cari karyawan baru, rekrutmen, gaji, penggajian, atau mungkin kalau Ya, ada yang ini ya kasih SP atau kasih teguran, udah banyak yang gue cuma begitu doang fungsinya. Tapi sebenarnya kalau lu mau jabarkan kata HRD itu kan human resource development kan, ada kata human dan ada kata development di situ. Dan yang menurut gue ini yang suka miss juga sih. Dan juga nih ya ada satu quote dari temen gue yang HRD ini nih yang kemarin jadi guest di podcast gue. Ini gue setuju sih. Menurut dia adalah HRD itu harusnya posisinya ada di tengah-tengah. Jadi HRD itu nggak boleh nginjek ke bawah dan juga nggak boleh ngejilat ke atas. Tapi the problem is HRD ini kan kebanyakan ya di hire sama yang punya perusahaan kan, which is bosnya kan. Nah jadi kebanyakan akhirnya kecenderungannya ya itu ngejilat ke ya, atas. eh, Ya, ya kita setuju. Kita setuju maksudnya. the ugly truth kayak gitu kan. Ya kita setuju maksudnya. Ya namanya HR, ya HR itu kan harusnya nggak cuma payroll, nggak cuma hiring gitu kan. Ya kan. Dia juga develop the resource human kan. Kita, makanya harusnya mereka juga nggak cuma ya tadi hiring atau payroll, tapi juga ada pelatihan atau ada juga dengarkan masalah-masalahnya employee-nya sendiri gitu kan. Harusnya lebih dari itu gitu, harusnya lebih besar dari itu. Nah cuma kalau kita pikir ya pertanyaannya, mereka apakah mereka punya keahlian ya? Sebetulnya nggak perlu keahlian-keahlian yang keren apa gitu. Kita cuma kadang kan kita cuma perlu orang, nah, karena cuma kita sering juga ngerasa kita gak aman untuk sharing kayak gitu. Aduh kita nggak deh, dengan kita curhat sama e-commerce saja. Kalau curhat ke manajemen nggak tahu deh, nanti tahu-tahu tembus deh ke manajer gue kan, kita nggak tahu. Nah mungkin akhirnya yang banyak ada yang kayak gitu. jadi cepu yang ada ntar kan. Makanya nah itu mungkin tadi yang tadi bro bilang apa, dia ini kalau bisa nggak ke bawah gitu kan, harusnya kan bagus ya. Kalau misalkan ada perasaan namanya tak gak aman, cerita ke mereka ya berarti ada yang salah ya kan. Cara hadir di situ jadi yang mengayomi lah itu kan. Ya teman, menurut gue gini loh, ini masalah di mana-mana sih. Gue yakin every company juga punya masalah di sini juga, karena yang gue perhatiin malah gue bisa bilang cuman satu perusahaan doang di Indonesia yang HR-nya tuh bagus banget gitu loh, dan semua lulusan perusahaan itu Oh ya, di mana bro? Ya, Astra. Kita siapin CV lah ya ke situ ya. Ya tapi beneran, menurut gue yang HR-nya bagus dan juga apa trainingnya, development people itu bagus, itu mostly itu Astra. Gue bilang sih cuma Astra doang sih di Indonesia ya yang keren banget ya. Dan rata-rata orang-orang yang juga lulusan sana yang keluar dari sana dan akhirnya di tempat kerja baru, lu bakal lihat kualitasnya itu beda banget memang. Nggak bohong, dan mereka memang salah satu perusahaan yang memang juga udah lama banget settle di sini kan, di Indonesia kan. Ya, penasaran juga kenapa bisa paling bagus. Ya mungkin boleh gali-gali, siapa tahu lu bisa menemukan dan akhirnya jadi konten di tempat lu. Ya anyway, tadi kan lu sempat bilang juga work life balance-nya juga nggak jelas, jadi kadang-kadang juga lu bisa jam berapapun, berarti lu bisa juga disuruh kerja dong. Itu yang juga harus dilatih sebetulnya. Kita harus bisa namanya say no, karena kalau kita jadi yes man aja itu ya akhirnya kita bakal hurt ourselves nanti malam atau weekend. Itu kan not ideal. Ideally kan kita kerja ya within the work time kan. Nah, makanya salah satu yang teman-teman perlu atau teman harus latih
saying no itu kita sendiri sih sebetulnya juga masih struggle ya. Kita nih kalau jadi pembicara gini selalu kesannya kita wah hebat sekali, enggak, kita juga masih struggle kok. Makanya kita bikin tim terus kan tiap hari, jadi kita juga sama masih struggle juga kita, karena nggak selalu macam-macam situasi kita bisa melakukan yang ideal. Nah, banyaklah faktornya ya, tapi kita harusnya ya kita juga tadi bilang ya begitu pinus. Tapi apakah bisa say no ke misalnya let's say yang minta adalah bos lu atau atasan lu langsung, nggak bisa nih, gue udah mau tidur, atau enggak gue lagi cuti, lagi berlibur nih. Can you do that? Itu bro tadi yang kita bilang, nah itu yang tadi kita bilang nggak bisa bro. Makanya kita nggak selalu bisa kita lakukan, karena kalau yang datang bos atau ya bos kan yang nilai OKR atau hasil akhir kita kan seperti apa gitu penilaiannya kan. Yang performance kita kan bos kita itu yang biasa kita juga masih struggling, kita belum dikasih advice, kita cuma bisa kasih meme. Nah cuman gue tetap aja gue masih bingung ya sama orang-orang yang jam 11 atau jam setengah 12 malam itu WA nanyain kerjaan. Itu gue kadang-kadang bingung, mereka tuh hidupnya tuh ngapain ya? Apakah nggak ada kerjaan lain? Apakah hidup mereka nggak bahagia jadi hidupnya di kerjaan doang, atau gimana sih? Ya kita juga dulu pernah tanya, ada satu kenalan kita juga sama kayak gitu bro, sampai jam 12 malam dan nggak pernah komplain. Kita kita juga agak surprise gitu. Jadi kadang orang-orang kayak gitu kan bikin kita kelihatan kayak yang males gitu kan. Iya, kelihatannya kita kalah gitu sama dia kan. Kelihatannya kita tuh, aduh, kayaknya kita nggak berguna banget gitu loh. Jadi nggak enak juga, dia masih kerja, kita udah pulang, atau kita lagi santai-santai. Cuman tetap masalahnya apa sih sampai lu nggak bisa bersantai dulu gitu loh? Kalau kata teman kita yang itu sih, dia bilang ya karena mau ngapain lagi. Nah, kalau dibilang kayak gitu bingung kan. Kita mau ngomong apa kalau dia ngomong kayak gitu? Apakah dia jomblo? Makanya dia. Ya itu bisa jadi kita rasa sih itu sih. mungkin belum menemukan sandaran hati. Atau mungkin gini sih, kan tadi lu juga sempat bilang di tim e-commerce ini kan kebanyakan anak-anak muda kan, millennials, Gen Z, yang sekarang juga udah mulai pada kerja kan, yang belum juga punya keluarga, belum berkeluarga, ya mungkin pacar udah punya lah ya, tapi kan belum married, atau mungkin juga belum punya anak. Mungkin jadinya prioritasnya beda kali ya, karena gini loh, contoh gue lah, gue udah 37 gitu, gue 3 tahun lagi umur 40. Buat gue kalau kerja dengan caranya kayak begini, dengan sampai jam 12 aja masih dikontekin buat ngurusin kerjaan, gue udah pasti nggak akan nolak. Gue udah pasti nggak akan mau gitu loh. Atau kalau mungkin juga ya nggak tahu, kadang-kadang kalau mungkin gue tahu ada orang kayak begitu dan gue kenal, bisa besok-besok gue ketemu dia, gue rock bottom. lu nggak bisa nunggu besok apa? Ya tapi gini, the point is mungkin masalah prioritas bener kali, mungkin karena ya mereka emang nggak punya kerjaan lagi selain mungkin kerjaan. Beda kalau gue kan mungkin urusan gue, prioritas gue udah macam-macam, udah banyak yang nggak cuma hanya kerjaan doang kan. Ya kalau untuk ini kita mungkin setuju sama bro ya, mungkin itu salah satu masalahnya karena mereka belum punya komitmen anak, istri. Jadi waktu 24 jam itu ya buat dia. Gitu kan, nggak perlu dibagi-bagi lagi. Mungkin itu salah satu masalahnya. Akhirnya mereka nggak punya rem atau nggak punya batasan kapan harus stop, kapan harus spend waktu sama keluarga, spend waktu sama teman. Itu yang akhirnya mereka ini gitu, mereka rasakan, akhirnya mereka nggak merasa ya udah nggak ada kerjaan lagi. Satunya yang bisa kita lakukan ya kerja ya. Itu bisa jadi salah satu alasan sih, menarik itu bisa jadi studi kasus.
Apakah top manajemen dari para company-company e-commerce ini aware gak sih dengan hal ini? Apalagi kan dengan kalian juga sekarang ya dalam tanda kutip bersuara dan suka dituduh whistleblower. Apakah jadi pada aware gak sih? Oh ternyata memang sebenarnya company gua ada problem kayak begini nih, atau jadinya malah di let it go aja, ya udah lebih bodo amat gitu, merem aja gitu loh. Gue yakin aware sih. Gue yakin mereka aware, dan gue juga udah ngeliat ada beberapa yang dilakukan lah untuk mungkin employee kerja di jamnya gitu. Bahkan ada beberapa company yang implement kalau misalkan weekend atau misalkan kalau hari Jumat nggak ada meeting deh, biar kalian fokus kerjain kerjaan, biar nggak carry over sampai ke weekend. Itu ada beberapa company. Itu kan satu dari sekian banyak yang bisa dilakukan. Jadi, kalau menurut kita top management pasti aware dan mereka pasti sudah melakukan sesuatu, tapi menurut kita sih mungkin not enough gitu. Ya tapi at least berarti kalian punya ini dong, punya positive impact dong, yang nggak hanya dituju sebagian orang, kalian ini cuma bisanya menjelek-jelekan atau nyindir-nyindir doang atau sarkas doang dong, ya kan? Iya, betul. Nah itu juga sebenarnya salah satu yang kita pengen dari akun kita. Kita nggak cuma keluh, nggak cuma apa, kita juga berapa kali kalau misalkan beri catatan teman follower itu kita repost, terus kita jadiin discussion. Jadi kita tanya nih kalau misalkan kayak gitu situasinya kira-kira apa. Jadi kita nggak cuma whining, nggak cuma cry, cuma ngomel, kita juga sering kalau misalkan kayak gini mungkin bagusnya begini ya. Kadang komunitas di dalam follower ya bagus-bagus gitu, mereka saling nolong juga ternyata. Kita ya itu kita sebenarnya pengen ngasih positif impact. Sebetulnya kita nggak pernah ada tujuan untuk jelek-jelekan atau jatuhkan perusahaan, nggak pernah. Kita selalu hadir ada di mana teman-teman, jadi tempat curhat teman-teman. Berarti gini, kalau misalnya memang sekarang nih, kalau misalnya kalian dapat tawaran untuk tidak lagi kerja di e-commerce di perusahaan lain, will you take it? Or tetap masih tetap mau kerja di e-commerce dengan kondisi yang ya kalian ceritakan semua di konten kalian dan juga kalian ceritakan di podcast ini nih? Kita sebetulnya kalau ditanya senang atau nggak kerja di kita senang banget gitu, karena kita yang tadi udah sempat cariin di awal, kita ini involve di yang big ya, yang ini bakal jadi ini bakal jadi industri. Jadi kalau misalkan ditanya kalau ditawarin ke tempat lain mau atau enggak, ya tergantung mau kemana gitu kan. Itu kan kalau kita mau kalau kita bicara perusahaan kan banyak faktornya. Bisa faktor salary increment, bisa macam-macam. Tapi sekarang sih kita masih oke dengan industri. Terus kalau misalnya kita bikin konten tentang struggle atau pain-nya, ya bukan berarti kita nggak suka dengan company yang enggak, atau kita nggak suka dengan kita ya mau pengen laugh of our daily struggle aja. Ya biar nggak gila bro, kalau nggak gila ini lagi WFA nggak ada teman buat curhat kan. Di salah satu cara coping mekanisme kita ya bikin ketawa bareng teman-teman rame-rame. Itu kan tuh sama kayak istilah, sama kayak kita nongkrong di kantin deh lagi makan, ketawa-ketawa ya nggak ada bedanya. Cuman kan sekarang lagi WFA apa kayak jadi sebenarnya gini loh. Jadi yang gue tangkap dari yang lu sampaikan ini berarti sebenarnya kan memang tujuan kalian kan emang pada basicnya itu kan emang nggak mau ya merusak image atau brand suatu perusahaan kan. Cuman pengen say something yang mungkin udah jadi ya unek-unek udah dari zaman kapan lah. Makanya pengennya tapi disampaikan dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lucu, yang fun. Ya kadang satire gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang 3 goal utama aku kita itu, satu itu ya have fun, itu sih paling penting. Kita emang cuma pengen bercanda, pengen ngelawak ya. Karena nggak kesampaian mau ngelawak stand up komedi kan, ya udah bikin akun meme. Nah yang kedua
goal kita ya kita jadi tempat buat discuss office itu aja. Kalau teman-teman mau ya teman cerita atau teman datang ke kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita juga nggak cuma nyanyiin, tapi kita juga cari solusinya sama-sama, ya kan. Yang ketiga mungkin kita juga sering ini kok bro, kalau lu perhatiin kita sering jadi tempat diskusi topik apa aja tentang teknologi yang menurut kita jadi bagus gitu. Akun kita jadi tempat sharing knowledge, tempat sharing insight kan. Betul. Ada gunanya juga, kita nggak cuma ngelawak, tapi juga ada bagian yang insightfulnya juga. Itu sebetulnya kita tiga kekuatan akun e-commerce sekarang. Nah, waktu itu gue sempat liatin ada satu Jadi bisa jadi teman ada satu pelawak, konten. tapi bisa juga teman ngobrol. Ya, gue setuju sih. Nah, ngomong-ngomong nih, gue waktu itu sempat lihat ada satu postingan lu orang ya kalau nggak salah, gue lupa kalau nggak salah. Topiknya tuh tentang ini loh. Ada satu akun lain yang bilang kalau mau kerja di perusahaan-perusahaan startup yang gede-gede itu tuh katanya itu susah. Lu harus bisa bahasa Inggris lah, lu harus bisa penampil. Dia lebih menyorot penampilan ya kalau nggak salah ya. Lu harus punya gadget yang kayak begini lah, jam tangan lu harus begini. Ya kan pernah ada kan kalau nggak salah waktu itu ya. Iya betul, itu dari Twitter. Iya, dari Twitter. Apakah memang begitu? Apakah memang yang harus kalau kerja di perusahaan-perusahaan startup, apalagi startup gede gitu, harus yang hype gitu? Harus yang hype bis kah? Yang kalau dari atas ujung kepala sampai ujung kaki itu 70 juta. Jadi kalau kita ngomong ini sebenarnya nggak ada relevansinya sama sekali. Baju apa aja yang ada di mana. Kita kalau masuk ke perusahaan tertentu interview, yang ditanya itu ya orang yang nggak pernah tanya jam apa atau sepatu apa kan. Jadi kita kemarin discover akun itu juga agak lucu ya, dari follower kita DM bilang, admin lihat dong nih ada yang emang jadi jadi stereotip kan kalau kayak gitu. Stereotipnya kalau jadi komersi anak-anaknya harus dia bilangnya pakai HP iPhone atau sepatu baju mahal. Kita dengarnya lucu, maksudnya relevansinya apa gitu ya kan. Kerja di mana aja mau pakai baju apa aja nggak ada hubungannya. Kita jadi agak nggak dibilang tersinggung, nggak, cuman kita nggak tahu datang dari mana stereotip kayak gitu. Jadi kita nggak ada relevansinya sama sekali. Oke. Kalau mau ngomongin soal baju atau apa itu kadang-kadang bos-bos kita yang di startup itu datang ke kantor mau pakai sweater, datang pakai sandal, paling datang pakai baju kaos sudah nggak ganti-ganti berapa hari. Jadi kita nggak ngerti, makanya dia mungkin habis ngeliat ini kali, lihat TikTok di di satu kantor terus ngeliat tuh anaknya cakep-cakep ya. Jangan-jangan harus kayak gini kali kalau mau masuk ke e-commerce. Ya itu kan brand employer kan, mau biar gimana pun ya harus kasihnya yang bagus-bagus dong. Iya makanya. Masa lu Jadi kasihnya tapi yang itu agak backfire. kucel-kucel ya nggak laku dong. Iya, makanya kita kemarin sempat bercanda sama follower ini, mungkin orang sakit hati kali ini nggak terima di top tech company, terus dia kesel ngeliat orang-orang cakep-cakep pada TikTok kan. Bisa jadi. Terus ada problem apa lah nggak sih bro? Biasanya yang kalau kerja di e-commerce tuh, selain tadi yang dulu sebutin dari work-life balance, time managementnya yang kadang nggak jelas, terus juga ya mungkin kadang-kadang leader-leader juga masih pada muda-muda, belum pengalaman, jadinya mungkin banyak yang belum kompeten sebenarnya, tapi udah harus kerjain. Ada lagi nggak? Ya kalau kita ngomongin, kalau ditanya kayak gini, jujur gue agak bingung. Kalau tiap hari kita nangis-nangis kerja, tapi kalau ditanya apa aja yang mungkin salah satunya ya yang tadi udah sempat disinggung sedikit ya, kita kalau kerja di teknologi ambisi semua target atau KPI-nya. Kenapa begitu ya, karena mereka kan kejar growth, investor mereka ngejar cepat balik modal, mungkin kita Betul. paling cepat kurang tahu lah.
yang kita tangkap ya dengan KPI yang sangat dan kadang nggak masuk akal ya, berarti kan mereka memang ngejar yang besar kan. Nah, cuman yang besar dengan yang nggak sama pace-nya dengan target growth-nya, akhirnya kan yang sengsara kan yang di bawah-bawahnya, yang eksekutornya. Kita kuda-kuda kayak kita ini yang akhirnya harus lari kencang terus kan. Nah itu yang juga sering jadi ya mungkin kalau kita bikin top hard pace-nya e-commerce salah satu. Ya mungkin itu salah satu dampak kalau startup udah dapat investor ya, apalagi kalau investornya udah funding dengan dana yang begitu gede. Ya, Ya. bisnis ini bukan bisnis sosial, bukan bisnis belas kasihan sih, to be honest. Kalau lu udah ada yang ngasih duit ya pasti mereka akan menuntut supaya dapat return secepatnya. Dan kadang-kadang e-commerce ini kan kebanyakan juga belum bisa make a profit kan. Revenue ada, tapi kan bakar duitnya juga gede, bener itu juga gede kan. Wah. Ya, salah satu yang mereka suka tanyakan pasti ya, ini pengalaman gue juga dengan investor adalah kapan nih bisa ini dapat returnnya, kapan nih bisa make profit. Ya dengan ya gini deh, semakin banyak dibakar berarti kan semakin banyak yang diharapkan untuk balik kan. Betul, ya pasti. Makanya akhirnya ya misalkan kita istilahnya spend buat marketing 200 misalkan ya maunya ya kembalinya kalau bisa berapa kali lipat dari situ. Nah itu yang akhirnya jadi KPI kita jadi dibalik apa ukuran ongkos ya sebenarnya dibalik itu ada kita yang sengsara ngejar target. Apalagi kalau setelah dapat funding begitu gedenya dan ya biar gimana pun saham pasti akan terdilusi dong, saham-saham kepemilikan para founder-founder yang sebelumnya. Dan ketika foundernya sahamnya makin terdilusi dan dia cuma dapat sekian berapa persen doang, udah tuh dia jadi udah nggak punya power apa-apa. Itu yang lebih repot sih. Iya, ya. Itu yang lebih susah, itu lebih repot karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah ngikut aja apa kata investor jadinya. Dan ya korbannya kayak tadi yang lu bilang ya para orang-orang di bawah yang harus lari terus kayak kuda. Kerja bagai kuda bro. Ya ada tips nggak kalau buat orang-orang yang pengen kerja, kan biar gimana pun kan e-commerce ini kan adalah salah satu perusahaan yang menjadi impian para fresh graduate atau orang-orang yang masih kuliah sekarang. Ada tips nggak gimana caranya gue bisa survive kalau nanti misalnya gue mau kerja di e-commerce? Kan kalian kerja di e-commerce nih pasti tahu dong biar survive gimana. Ya Minum Promak mungkin gitu atau tiap hari? banyakin imbus. Tapi enggak, mungkin advice kalau kita bisa kasih itu ada banyak saat itu ya have fun sih. Oke, have fun. Karena Ya pun sebusuk-busuk gimana pun tetap harus have fun ya, dibawa enjoy aja ya. ya karena kalau nggak bisa stres kayaknya bisa gila gitu kan. Kita ini salah satunya kenapa kita bikin akun itu ya have fun. Jadi itu yang pertama have fun. Terus kita harus bisa learn like a sponge. Serap informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu dekat itu juga salah satu yang penting. Nomor karena yang tadi kita udah cara bisa dapat kita juga di spek paham banyak hal. Nah itu mungkin itu yang paling penting, have fun sama ya jadi kayak SpongeBob dan nyerap banyak hal. Yang terakhir ya ada satu tambahan mungkin ya, itu mungkin harus sering upgrade skill karena upgrade skill karena kalau terjadi konteks kan malu kalau misalkan kita ketinggalan teknologi atau ketinggalan skill-skill yang paling baru. Agak fun fact dalam e-commerce kadang ada juga top gitu yang nggak bisa pakai Excel gitu. Nggak bisa Makanya pakai Excel, serius? Ya off the record ya ada lah. Ya, again makanya perlu namanya
upgrade skill karena nanti jadi burden for the team kalau enggak. Tapi Itu deh kalau bro, ya. perusahaan teknologi gitu, lu nggak bisa pakai Excel, lu gimana ceritanya? Ini selalu jadi top joke di akun e-commerce. Apa manager kok nggak bisa basic function Excel itu kita sampai sekarang juga masih belum. Aduh, nih ya, Ya, nanti kita bisa deh kita bikin kelas. talk about that nih ya. Gue pernah ketemu satu CMO. Kalau CMO berarti udah chief kan, udah C-level kan. Tapi kalau lu ngobrol sama nih orang, lu bakal melihat ternyata dia ini bukan sama sekali ya, banyak yang nggak mengerti tentang marketing. Tapi posisi dia adalah CMO. Menurut gue fatal banget sih. Kayak tadi lu juga bilang, nggak bisa pakai Excel, tapi lu kerja di perusahaan teknologi itu tuh gimana gitu. Gue kadang-kadang bingung, gimana orang ini akhirnya bisa masuk dan bekerja gitu loh. Kenapa gue bilang ini CMO nggak kompeten? Karena gini loh, talk about marketing mau digital atau offline, pasti punya basic ya kan. Basic tetap aja pasti ada dong. Ini kelihatan dari gimana dia nggak bisa membedakan antara yang namanya iklan, promosi, publikasi, public relation, branding, itu kan the whole marketing kan, the whole marketing proses lah. Tapi dia nggak bisa membedakan beda-beda itu gimana dan gimana cara penempatan masing-masingnya ini, mana yang mesti jalan dulu, mana yang nanti ini nomor 2, mana yang nomor 3. Tapi dia C-level, CMO. Makanya gue kadang bingung, ini orang nanti gimana cara dia mau bikin strategi atau mau bikin plan buat tim marketingnya. Dan gue yakin sih nggak bakal jalan kalau lu aja gitu nggak ngerti cuy. Nanti habis call ini boleh dikasih tahu ya CMO nya siapa. Tapi kita juga sering dengar kayak gini. Ada satu kita dengar itu juga persis sama kayak begini, dia app online marketing juga sama, nggak ngerti basic marketing. Kita juga nggak ngerti kok bisa dia get in there in the first place. Be honest, mungkin yang tahu cuma HR sama tukang. Ya, gue juga curiga kadang-kadang mungkin orang titipan doang kali. Jalur ordal ya. Iya, jalur orang dalam, orang titipan doang. Ya, kita juga masih misteri ilahi itu bro sampai sekarang. Kan tadi pas lu mention bilang ada orang, apalagi udah levelnya manajer nggak bisa pakai Excel tuh, gue bingung tuh gimana coba nggak bisa pakai Excel tapi kerja di perusahaan teknologi lagi. Apalagi di perusahaan yang selalu data driven gitu ya. Iya bener. Apalagi lu ngolah data kan. Ngolah data kan lu harus punya, lu skill Excel tuh perlu banget ya. At least nggak usah sampai yang lu expert gimana-gimana. At least secara basic lah. Ya. Ya. Ini bener gue speed Pusing ya banget bro ya. ya. Makanya kadang-kadang ya kalau misalnya sekarang nih ya ada orang nawarin gue kerjaan atau nawarin gue project, kadang-kadang kalau ngelihat scope-nya atau gue ngeliat orangnya ternyata juga yang nggak gimana-gimana atau nggak sevisi sama gue kadang-kadang suka males juga nerimanya. Karena ntar ujung-ujungnya kerja ya nggak jelas. Pusing sendiri. Iya benar, Sendiri bro. pusing sendiri akhirnya, pusing sendiri, Ya. nggak jelas gitu. Ya. Ya. I can relate. Ya, anyway, it's nice to talk with you guys. Ya, sebenarnya setelah ngobrol dengan kalian sebenarnya ya basically kalian orang-orang baik gitu loh. Bukan maksudnya bikin akun untuk menjatuhkan perusahaan perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C, atau ya apapun itu. Ya sebenarnya emang hanya untuk have fun aja kan, have fun, dan juga ya mungkin sisi positifnya kalian bisa juga menyuarakan hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa diperbaikin. Ya. Kita orang-orang biasa juga. Dan canda selalu sekarang tambahan job desk baru kita harus dengerin otak. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nggak punya tempat ceritain kita ya aja start. Iya. Ya, sebenarnya
ya sebenarnya gini, gue bikin podcast juga, talk to talk podcast ini sebenarnya gue pengen bisa memberikan inspirasi dan share hal-hal positif. Tadinya gue pikir Ya. ketika gue ngundang kalian, apakah gue bisa dapat hal yang positif dari kalian gitu. Teman tetap aja menurut gue everything pasti selalu ada sisi negatif dan sisi positif, dan gue pengen coba menggali apa sih sisi positif dari kalian gitu loh. Dan Ya. yang bisa kita dapatkan yang ternyata ya kalian sebenarnya memang pengen share sesuatu yang memang sebenarnya positif, bukan hanya Ya. sekedar yang menghina-hina orang doang. Nah, itu cuma cara kita have fun lah kan. Iya, Orang kan betul. have fun kan ada macam-macam, ada yang Hmm. jalan-jalan, ada yang traveling. Kita simple, kita bikin meme aja. Setayar ya, maaf kalau ada yang tersinggung. Oke, bro. One last question. Oke. Jadi sebenarnya e-commerce ini kalian tuh siapa sih? Oke, jadi sebetulnya kita itu